Halo teman-teman, ini video tutorial ke-18 pembuatan website toko online. Di video tutorial kali ini kita akan membuat halaman login ya untuk member. Oke, kita langsung ke caranya aja. Kita masuk ke text editor kita masing-masing. Kemudian di bagian folder toko online kita klik kanan, new file, kita save, kita kasih nama login.php. Nah, namun di setiap kita membuat file baru atau halaman baru, kita harus copy bagian ini ya, dari sini ke navbar ya, dari bagian sini ke navbar. Kemudian kita copy juga bagian footernya. Nah, untuk cara ini terlalu ribet ya. Nanti kalau misalkan ada perubahan di bagian eh, footer ya, atau di bagian navbar, misalkan saya mau menambahkan link di sini ya, tambah satu link. Nah, otomatis di halaman daftar yang ada footernya, yang ada ininya juga ya, kita harus rubah juga di bagian daftar. Nah, untuk makanya kita akan buat lebih simple lagi ya. Kita buat di sini di folder toko online, kita klik kanan, new folder, kasih nama include. Kemudian kita enter. Nah, di bagian include ini kita klik kanan, new file, kita save, kita kasih nama header.php. Kemudian di indeks ya, untuk daftar kita close aja dulu. Ini ke bagian indeks ya, kita ke indeks dari bagian sini ya, dari sini sampai navbar ya, kita cari. Nah, berarti di sini ya sampai penutup nav, kita cut. Oke, kita cut ya, kita cut, pindahkan di sini di header.php ya, kita paste, lalu kita save. Kemudian di bagian ini include ini, folder include, kita klik kanan lagi, new file, kita save, kita kasih nama footer.php. Kita ke indeks lagi, kita ke bagian footer ya, kita cari. Nah, di sini di footer ini ya sampai penutup HTML ya, kita cut, paste di sini ya, di footer. Oke, kemudian kita save, lalu di indeksnya kita ke atas lagi. Di sini kita buat php, kita panggil ya, kita atau kita include. Kemudian nama filenya itu, nama foldernya ya, nama foldernya include, slash, kita masukkan nama foldernya itu header.php. Oke, lalu kita copy aja bagian ini, kita copy, kita paste di paling bawah ya, di bagian sini. Yang ini berarti filenya bagian footer ya. Kemudian kita save, kita refresh di indeks ya, kita refresh. Oke, masih sama ya, kita ke bawah. Oke, footer juga masih ada, masih aman. Kemudian di bagian daftar ini ya, bagian daftar, di daftar ini ya, daftar.php, dari sini ya, ingat ya, dari sini kita sampai nav. Nah, ini ya, untuk sampai penutup nav kita hapus, kita paste lagi di sini. Kemudian untuk bagian bawah ya, kita ke bawah di bagian footer ya, berarti di sini sampai ke bawah penutup HTML ya, sini kita hapus, kita paste. Ini berarti untuk footer. Oke, kita ke atas lagi. Nah, ini kan include ya, di bagian sini harus kita include sebuah koneksi. Berarti di sini kita hapus aja yang ini,
kita hapus ya, kita hapus. Nah, nanti kita buat sebuah koneksinya itu di bagian header di sini ya. Sini ya. Kita buat PHP. Oh, di sininya ya. Ini masih berbentuk HTML. Kita rubah dulu menjadi PHP ya. Yang ini PHP ya. Oke, kemudian kita buat lagi PHP. Kita include. Kemudian ini untuk file koneksi ya. File koneksi berarti ada di folder config slash koneksi dot php. Oke, kemudian kita save. Nah, jadi di bagian file daftar ini tidak usah lagi menginclude koneksi ya, karena di header kita sudah memanggil file koneksi ya. Di file header, di file daftar kan ada sebuah header ya, di dalam file headernya ada sebuah koneksi, jadi kita nggak usah memanggil koneksi lagi di sini. Oke, kemudian kita coba save all, kita refresh ya. Oke, tidak ada masalah. Kemudian tinggal kita buat yang login ini ya. Oke, kita ke bagian header di sini, yang bagian login ini kita kasih login.php. Oke, lalu kita save, kita refresh, kita klik bagian login ini ya, sudah masuk di halaman login. Tinggal kita buat di bagian login ini, kita hapus saja untuk footer ya, maksudnya kita close aja, kita tutup. Kemudian untuk header juga kita tutup, untuk daftar kita tutup, index juga kita tutup. Kita fokus di bagian login dulu ya. Oke, kita buat di sini, kita panggil dulu PHP dan include. Kita panggil dulu headernya. Header itu, file header itu ada di folder include. Kita duplikat, kita panggil juga untuk footernya. Oke, kita coba save dulu ya, kita lihat hasilnya. Kita refresh, ya udah muncul ya login. Kemudian kita balik lagi ke sini, di bagian body kita buat
Oke, kemudian kita coba save, kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, seperti ini ya. Namun ini terlalu ini ya, terlalu mojok ke sini, kita ke sini lagi. Di bagian body kita buat, kemudian kita coba save. Ini V5 itu berarti fading ya. Refresh. Oke, udah seperti ini ya. Kita ke text editor lagi, tinggal kita buat tombolnya ya. Kita buat tombol di sini aja ya. Oke, kita coba save. Oh ya, di sini kita kasih nama tombolnya dulu ya, login gitu ya. Oke, kemudian kita coba save, kita lihat, kita refresh. Oke, udah ada ya. Tinggal kita buat di sini lupa password atau buat akun gitu ya. Di bagian footer ya, kita buat. Oke, kita coba save, kita refresh. Ya udah ada ya. Tinggal di atas kita buat lagi teks ya, di bagian sini. Kita save, kita refresh. Ya udah ada ya. Silahkan login untuk memulai menggunakan toko online. Oke, tinggal kita buat tombol login ini ya. Kita aktifkan tombol loginnya di sini. Berarti di atas ini kita tidak perlu lagi membuat koneksi ya, atau memanggil file koneksi, karena di header ini udah ada, atau udah ada, kita sudah memanggil file koneksi ya. Oke, kita ke bawah. Di bawahnya puter aja deh ya, kita buat PHP. Kita buat if jika iset, jika ada tombol, jadi nama tombolnya apa, login member. Oke, login member. Kemudian kita buat di sini post, nama inputannya tadi itu email ya. Kita simpan di variabel email. Kemudian kita duplikat, ini passwordnya. Kita simpan di variabel pass. Lalu kita ambil dulu datanya buat koneksi, query. Kita mengambil data di tabel member ya. Select bintang home, nama tabelnya member ya. Member,
kemudian where, karena saya tidak mau mengambil semua data member ya, saya akan mengambil hanya, kita ke sini dulu, file host php my admin ya, kita buka biar lebih jelas ya. Di toko online, di bagian member, kita ke struktur. Nah, di sini saya hanya mengambil kolom email dan password ya, namanya itu email member, password member. Oke, email member kita masukkan di sini, yang ini ya, yang variabel email kita masukkan di sini, kemudian and password ya, password member kita masukkan variabel pass. Lalu di sini kita buat titik koma, kita masukkan di variabel ambil ya, karena ini mengambil data. Lalu kita coba hitung akunnya ya, kita masukkan variabel ambil, kita hitung menggunakan numRows. Oke, kita masukkan di variabel akun member gitu ya, karena ini menghitung akun member gitu ya. Kemudian kita buat if jika ada akun member gitu ya, masukkan akun member, jika ada akun member yang masuk atau yang cocok satu akun gitu ya. Jika ada satu akun member yang masuk gitu ya, kalau dia passwordnya benar atau emailnya benar, maka akan saya arahkan ke, kita buat pesan di layar dulu ya, ini login sukses gitu ya. Kemudian saya arahkan ke bagian, ke halaman index.php, buat else. Nah, jika passwordnya itu salah atau emailnya salah ya, maka saya akan kasih notifikasi email atau password Anda salah gitu ya. Saya larikan dia lagi ke login ya, login.php. Oke, tinggal saya membuat session ya, menyimpan ya, menyimpan yang login di session ya, menyimpan member yang login ya, kita menyimpannya di session. Nah, kemudian dikasih nama login member ya, kita masukkan variabel ambil get asok. Oke. Nah, karena di bagian login ini ada session, kita save dulu. Berarti di bagian header ini kita buat juga session ya, php, kita buat session start berarti ya, session start. Oke, kemudian kita buat lagi deh. Oke, kita buat seperti ini dulu ya, kemudian kita coba save, kita save all ya, save all. Kemudian kita coba sini ya, kita refresh, coba kita buat ya. Di sini kita masukkan dulu akun yang tidak terdaftar di member ya, di sini ya, di bagian member sini ya. Berarti kalau saya masuk ya, kalau saya masuk otomatis ada notifikasi email atau password salah ya, kemudian dilarikan lagi ke halaman login, kita login, email atau password salah. Oke.
kita coba masukkan akun yang benar ya, yang ada di member ya, di tabel member. Ntar dulu teman-teman, kita lihat lagi ke login ya. Kita ke sini. Nah, ini kan untuk bagian passwordnya ini terenkripsi ya, tidak terlihat gitu ya. Berarti di sini harusnya kita menggunakan SH1 ya, kita cut SH1 ya. Nah, kita paste lagi di sini. Oke, kita kemudian save, kita refresh lagi sini ya. Kita masukkan akun, kemudian kita login sukses, maka akan dilarikan ke halaman indeks. Oke. Namun di sini masih ada masalah ya. Seharusnya kalau sudah login, di sini tuh ada tombol logout ya. Di kita kesini lagi di bagian navbar ya, berarti atau header, di bagian header. Di navbar kita cari di sini ya, harusnya ya. Kita buat dulu di bawah. Kita buat php, kemudian if jika kita kan sudah menyimpan akun yang login ya di session login member. Nah, tinggal kita masukkan aja di sini karena kita sudah menyimpannya ya. Berarti jika ada itu iset, jika ada session login, jika ada member gitu ya, ada session member, jadi itu namanya login member ya. Jika ada session login member, kita kasih titik 2 di sini, kita buat php lagi, kita buat else, kasih titik 2, kemudian kita buat penutupnya and if titik koma. Nah, gini nih, jika ada session member, maka yang muncul itu tombol, kita copy dulu yang ini, kita copy, kita paste di bawah, maka yang muncul itu tombol logout gitu ya. Kemudian ininya kita arahkan ke logout.php. Nah, kemudian else jika tidak ada gitu ya, kalau tidak ada session member, maka ya yang muncul ini, kita cut, kita paste di sini. Kemudian coba kita save, kita refresh. Nah, maka yang muncul itu halaman logout. Nah, di sini saya mau ada nama member ya. Di bagian sini ada nama member. Di sini kita duplikat. Ini kita kasih pagar aja dulu, atau di sini ya. Kita kasih pagar. Ini kasih, kita buat enter di bawah ya. Buat PHP. Kemudian kita buat echo ya, karena kita menampilkan ya. Menampilkan session login member, kemudian tinggal kita buat di sini nama member ya. Kita lihat dulu di bagian ini nama member. Oke, kita save, kita refresh. Oke, udah ada ya untuk nama membernya. Tinggal tombol logout, kalau kita tekan tombol logout maka kita akan keluar ya. Oke, di sini di toko online kita new file, kita save, kita kasih nama logout.php. Kita buat PHP, kita buat session destroy, kemudian kita buat lagi session start. Nah,
Lalu tinggal kita buat di sini notifikasi ya, Anda telah logout gitu ya. Anda telah logout. Kemudian saya akan larikan dia ke halaman login .php. Kemudian coba kita save, kita refresh, lalu kita coba tekan tombol logout. Nah, tadi ada masalah ya, kita lihat lagi. Ini deh, kita hapus dulu ininya karena tadi salahnya itu tidak terlihat ya. Kita save, kemudian kita login lagi ya, kita refresh, kita coba login lagi. Kita login, kemudian kita logout ya, kita logout. Nah, oh ini session destroy, kita lihat. Oh gini nih, harusnya session start itu di atas ya, karena ini sangat berpengaruh ya, harusnya session start dulu baru session destroy gitu ya. Oke, kemudian kita buat di sini. Nah, sini gini ya harusnya ya. Coba kita save lagi, kita save, kita refresh, Anda telah logout. Kita coba login lagi, kita login, kemudian kita logout ya. Oke, nggak ada error ya. Oke, dan di sini juga ininya berubah tombolnya menjadi login dan daftar. Oke, sampai ketemu di video tutorial selanjutnya.